Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwati fillah a'azzanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan segala karunia dan kenikmatannya kepada kita. Di antara nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita adalah nikmat waktu luang, sehingga kita dapat bertemu di mudarasah sirah Rasul, menggunakan kitab Mukhtasar Sirah Rasul karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab terkenal dengan mujaddid, seorang pembaharu Islam yang mengembalikan umat Islam kepada jalan yang sebenarnya dalam beragama Islam, mengembalikan umat Islam kepada petunjuk Nabi, petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini tercermin dari karya-karya beliau. Ada Nusulul Thalatha, ada Qawaidul Arba', ada Nawaqidul Islam, ada Kitabut Tauhid, ada Kashfus Syubuhat, ada Fadlul Islam, dan yang lainnya. Dan beliau juga memiliki karangan yaitu Mukhtasar Sirah Rasul, ringkasan dari Sirah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, terambil dari kitab Abu Muhammad Ibnu Hisham, ya, seorang yang terkenal. Abu Muhammad Abdul Malik Ibnu Hisham, seorang ulama yang ahli di bidang sirah atau tarikh, mengarang sebuah buku, kemudian diringkas oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Dan kalau kita bisa memahami buku ini, buku Mukhtasar Sirah Rasul, maka kita akan mendapatkan faedah yang sempurna ketika kita membaca buku-buku Syekh yang lainnya, seperti Ushul Thalatha dan yang lainnya. Sehingga kita harus bersemangat dalam mempelajari kitab ini, Mukhtasar Sirah Rasul. Dan ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, pada pertemuan sebelumnya telah kita jelaskan bagaimana Allah Subhanahu wa taala membinasakan umat-umat yang mereka mendustakan para rasul dan utusan Allah. Allah membinasakan kaum 'Ad, Allah membinasakan kaum Tsamud. Fa amma Tsamudu fa uhliku bit-taghiyah. Adapun kaum Tsamud, Allah binasakan mereka dengan suara yang memekakkan. Adapun kaum 'Ad, Allah binasakan mereka dengan angin yang sangat dingin dan kencang. Wa amma 'adun fa uhliku bi rihin sarsarin 'atiyah sakharaha 'alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin husuma fataral qauma fiha sar'a ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah fahal tara lahum min baqiyah. Semua umat-umat yang membangkang kepada Allah dan Rasulnya, maka Allah binasakan sekaligus. Wa kam ahlakna qablahum min qarnin hum ashaddu minhum batasha fanaqabu fil biladi hal min mahis. Allah juga memerintahkan kita untuk berjalan, ya, mengambil ibrah dari kisah-kisah yang telah Allah ceritakan di Al-Qur'an. Laqad kana fi qasasihim laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab ma kana hadithan yuftara. Sungguh dalam kisah-kisah mereka, kisah-kisah kaum yang telah terdahulu, itu terdapat ibrah. Laqad kana fi qasasihim ibrah liulil albab, untuk orang yang mau berfikir. Bagaimana Allah membinasakan kaum-kaum yang
Mereka ini Allah lebihkan dengan kekuatan mereka seperti kaum 'Ad. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad? Irama dzatil 'imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Dan Allah Subhanahu wa taala juga memberitahu kaum-kaum yang lainnya yang Allah Subhanahu wa taala telah binasakan mereka. Dan kita tidak melihat sisa-sisa dari kaum tadi. Karena Allah Subhanahu wa taala kalau sudah murka dan menimpakan musibah, maka tidak ada yang tersisa, semuanya akan hancur. Maka dari situ kita harus menjaga bagaimana agar Allah ini tidak marah. Kalau ingin Allah tidak marah, ikuti petunjuk Allah, ikuti petunjuk Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Jalan satu-satunya untuk meraih keridhaan Allah dan rasa cinta Allah kepada kita hanya dengan mengikuti petunjuk Rasulullah SAW. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Allahu ghafurur rahim. Kemudian umat-umat tadi pun Allah binasakan. Hingga akhirnya tersisalah nabi-nabi yang mereka beriman kepada Allah dan mentauhidkan Allah dan mengajak orang-orang yang beriman untuk selalu mentauhidkan Allah dan menjauhi kesyirikan. Hingga akhirnya mereka pun Allah cabut nyawa mereka, tidak ada yang mengetahui kecuali Allah kapan Allah mencabut mereka. Kemudian terus generasi-generasi turun-temurun hingga akhirnya Allah pun membangkitkan Nabi Ibrahim untuk mendakwahi umat beliau. Nabi Ibrahim berdakwah kepada umatnya. Nabi Ibrahim merupakan Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Semua nabi yang datang setelah Nabi Ibrahim semuanya bersambung nasabnya kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim merupakan Khalilullah, kekasih Allah. Allah angkat derajat Nabi Ibrahim. Bahkan Rasulullah pun cucu Nabi Ibrahim, Allah perintahkan kepada nabinya Nabi Muhammad SAW untuk mengikuti jejak Nabi Ibrahim. Ittabi' millata Ibrahim hanifah. Ikutilah agama Ibrahim yang betul-betul lurus. Nabi Ibrahim tinggal di daerah Irak. Nabi Ibrahim bukan orang Arab, orang A'jami. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Ibrahim sebagai nabi dan rasul. Bahkan Nabi Ibrahim memiliki kedudukan tinggi. Para ulama menyebutkan kedudukan Nabi Ibrahim setelah kedudukan Nabi Muhammad SAW. Dari ulul azmi yang 5, Allah angkat derajat Nabi Muhammad yang pertama, kemudian yang kedua Nabi Ibrahim, yang ketiga Nabi Musa, yang keempat Nabi Isa, dan yang kelima Nabi Nuh alaihi salam. Wa alaihimussalam. Allah Subhanahu wa taala mengangkat Nabi Ibrahim dan memerintahkan Nabi Ibrahim untuk berdakwah, mendakwahi kaumnya. Dan kala itu tidak ada yang beriman kecuali 3 orang. Pertama Nabi Ibrahim, kemudian setelah itu Sarah, kemudian yang ketiga adalah Nabi Lut. Nabi Ibrahim pun melakukan beberapa perdebatan dengan kaumnya. Bahkan Nabi Ibrahim pun berdebat dengan ayahnya. Subhanallah. Nabi Ibrahim alaihissalam dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab beliau tidak menjelaskan secara terperinci.
Dan kata beliau, wa munzu zahara Ibrahim alaihi salam lam ya'dum at-tauhid fi dzurriyyatihi. Sejak munculnya Nabi Ibrahim, tauhid tidak pernah lenyap dari keturunannya. Pasti ada keturunan Nabi Ibrahim yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah mengutus nabi-nabi dan rasul semuanya datang dari Nabi Ibrahim. Hal ini Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam firman-Nya dalam surat Zukhruf. Wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi 'aqibihi la'allahum yarji'un. Dan Allah menjadikan kalimat tauhid itu kalimat yang kekal pada keturunannya. Turunannya siapa? Nabi Ibrahim. Supaya mereka kembali kepada kalimat tauhid. Kata penulis, fa idza kana huwal imam, lantaran Nabi Ibrahim merupakan imam, fanadhkuru syai'an min ahwalihi, maka kita perlu, kata beliau, menjelaskan berkaitan tentang berita tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. La yastaghni muslimun an ma'rifatiha. Yang seorang muslim harus mengetahuinya. Fanaqul, kata beliau pun, beliau menceritakan kisah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim merupakan bapaknya para nabi. Luar biasa. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di beberapa tempat dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Beliau berdebat dengan kaumnya, beliau berdebat dengan ayahnya. Adapun yang disebutkan oleh penulis ini adalah penggalan dari beberapa kisah tentang Nabi Ibrahim. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-An'am. Wa idz qala Ibrahim li abihi Azar atattakhidhu asnaman aliha. Inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim berkata kepada ayahnya Azar. Azar ada yang mengatakan ayah kandungnya Nabi Ibrahim. Ada yang mengatakan paman. Karena zaman dahulu paman juga disebut ayah. Ingatlah tatkala Ibrahim berkata kepada Azar, nama orang. Atattakhidhu asnaman alihah? Mengapa engkau menjadikan patung-patung atau berhala-berhala ini sebagai sesembahan? Inni araka wa qaumaka fi dhalalim mubin. Aku telah melihat bahwasanya engkau dan beserta kaummu betul-betul dalam kesesatan yang nyata. Mengisyaratkan dakwah Nabi Ibrahim sama seperti dakwah para nabi sebelumnya. Dakwah Nabi Ibrahim sama seperti dakwahnya Nabi Saleh. Dakwah Nabi Ibrahim sama seperti dakwahnya Nabi Hud. Dakwah Nabi Ibrahim sama seperti dakwahnya Nabi Nuh alaihissalam. Apa ikhwah? Menjauhkan umatnya agar tidak menyembah patung. Kenapa engkau menjadikan patung ini, benda mati, sebagai sesembahan? Tidaklah aku ini melihat kamu dan kamu betul-betul dalam kesesatan yang nyata. Kemudian Allah pun menyebutkan ayat-ayat setelahnya berkaitan tentang perdebatan Nabi Nuh dengan kaumnya. Wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ard wa liyakuna minal muqinin.
Dan begitulah Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kekuasaannya kepada Ibrahim, kakeknya Nabi Muhammad. Malakutus samawati wal ard. Kekuasaan Allah yang ada di muka bumi ini dan di langit. Waliyakuna minal muqinin, dan Allah ingin menjadikan Ibrahim termasuk orang-orang yang yakin. Kemudian Nabi Ibrahim pun berdebat dengan kaumnya. Falamma janna alaihi lailu, tatkala malam tiba menyelimuti daerah Nabi Ibrahim di Irak. Ra'a kaukaba. Nabi Ibrahim pun melihat bintang. Qala hadza rabbi. Kemudian Nabi Ibrahim pun mengatakan kepada kaumnya, apakah ini Tuhanku? Bintang ini Tuhanku, ha? Seperti itu ibarat kata. Falamma afala, tatkala bintang tadi sudah menghilang, ya datanglah siang begitu. Qala la uhibbul afilin. Aku tidak suka sesuatu yang bisa terbenam. Masa seperti ini? Nah, ayat ini menurut Ahlus Sunnah, menurut pendapat yang rajih adalah perdebatan. Bukan sebagian ahli tafsir yang menjelaskan bahwasanya Nabi Ibrahim waktu itu tersesat. Bukan. Gak ada nabi yang tersesat. Kalau Allah sudah menentukan seorang jadi nabi, maka dari kecilnya Allah jaga. Ingat itu. Sehingga ayat ini dibawa perdebatan antara Nabi Ibrahim dengan kaumnya. Kemudian ketika malam tiba, falamma ra'al qamara bazigha. Tatkala Nabi Ibrahim melihat bulan sinar. Sama, qala hadza rabbi, apakah ini Rabbku? Kalian menyuruh saya menyembah bulan ini? Kemudian falamma afala, tatkala bulan tadi hilang, qala la illam yahdini rabbi la akunanna minal qaumid dhalin. Ini ayat jelas banget penggalan ini perdebatan antara Nabi Ibrahim dan kaumnya. Kalau bukan karena Allah yang berikan petunjuk kepadaku, saya aku termasuk orang-orang yang tersesat. Mengikuti kalian, mengikuti hawa nafsu kalian. Kalian menyuruh aku untuk mengimani bintang, menyembah bintang. Kalian menyuruh aku untuk mengimani al-qamar, bulan. Kalian menyuruh aku untuk mengimani matahari. Nah, kemudian setelah itu siang hari pun tiba. Nabi Ibrahim pun juga masih didebat oleh kaumnya. Kamu harus beribadah kepada matahari. Falamma ra'a asy-syamsa bazighatan qala hadza rabbi hadza akbar. Tatkala Nabi Ibrahim melihat matahari terbit muncul, Nabi Ibrahim pun bertanya, apakah ini Rabbku? Walaupun ini lebih besar daripada bintang dan bulan. Kemudian falamma afalat, tatkala bintang tadi, matahari tadi terbenam, qala ya qaumi inni bari'um mimma tusyrikun. Wahai kaumku, kata Nabi Ibrahim, sungguh benar-benar aku bari'un mimma tusyrikun. Betul-betul berlepas diri terhadap apa yang telah kalian sekutukan. Nabi Ibrahim tidak mau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Ibrahim pun mengatakan, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifa wa ma ana minal musyrikin. Sesungguhnya aku telah menghadapkan wajahku hanya kepada zat yang telah menciptakan langit dan bumi, termasuk penciptaan bulan, termasuk penciptaan matahari dan bintang. Wa ma ana minal musyrikin, dan aku tidak berbuat
menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Lihat ya, ikhwah, mengharuskan untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh beribadah kepada patung. Kemudian wahajjahu qaumuh, dan kaumnya Nabi Ibrahim pun mendebatnya. Qala atuhajjuni fillahi wa qad hadan wala akhafu ma tusyrikuna bihi illa yasha'a rabbi syai'a wasi'a rabbi kulla syai'in ilma afala tatadzakkarun. Kata Nabi Ibrahim, atuhajjuni fillah wa qad hadan, kalian masih mendebatku perihal Allah Subhanahu wa taala. Kamu masih menyuruhku untuk beribadah kepada patung-patung ini, padahal Allah telah memberikan hidayah kepadaku. Dan aku tidaklah takut terhadap apa yang kalian sekutukan selain Allah. Sekutu-sekutu kalian ini, patung-patung, atau bahkan yang kalian sembah, bulan, bintang, matahari, mereka nggak bisa sama sekali berbuat madarat kepadaku. Saya nggak takut sama sekali. Sana, seru. Nabi Ibrahim pun menantang mereka. Kecuali kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki musibah kepadaku melalui patung-patung atau sesembahan kalian atau jin-jin kalian ini. Kemudian Nabi Ibrahim mengatakan wasi'a rabbi kulla syai'in ilma afala tatadzakkarun. Ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Tidakkah kamu mau mengambil pelajaran? Kenapa kalian tidak mau mengambil? Kemudian Nabi Ibrahim pun juga mengatakan, wa kaifa akhafu ma asyraktum. Bagaimana saya bisa harus takut terhadap apa yang kalian sekutukan? Padahal kalian apa? Wa la takhafuna annakum asyraktum billah ma lam yunazzil bihi 'alaikum sultana. Padahal kamu saja menentang Allah Subhanahu wa taala. Kalian menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang tidak ada hujjah sama sekali. Mana dalilnya? Mana buktikan kalau Allah itu memerintahkan kamu untuk menyembah bintang, untuk menyembah bulan, untuk menyembah matahari, untuk menyembah patung-patung? Mana? Buktinya mana? Fa'ayyul fariqaini ahaqqu bil amni in kuntum mu'minin. Manakah dari kedua golongan Nabi Ibrahim sama kaumnya yang lebih berhak mendapatkan keamanan dari malapetaka jika kamu mengetahuinya? Lihatlah ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum. Nabi Ibrahim membantah kaumnya, mengajak kaumnya untuk selalu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Nabi Ibrahim juga, atau kisah Nabi Ibrahim Allah sebutkan dalam surat Maryam. Tatkala beliau belum berhijrah, beliau masih di daerah Irak sana, daerah Persia, masih berdakwah. Wadhkur fil kitab Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya. Wadhkur fil kitab Ibrahim. Dan ceritakanlah, wahai Nabi Muhammad, kisah Nabi Ibrahim di dalam kitab Al-Quran. Innahu kana siddiqan nabiyya. Sesungguhnya Nabi Ibrahim adalah seorang yang sangat mencintai kebenaran dan seorang nabi. Idh qala li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsir wa la yughni 'anka syai'a. Ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya Azar, ya abati, wahai ayahku, lima ta'budu ma la yasma'. Mengapa engkau menyembah sesuatu yang tidak bisa mendengar, yaitu patung maksudnya. Wala yubsiru, menyembah kepada makhluk yang bahkan tidak bisa melihat sama sekali, benda mati kan patung. Wala yughni 'anka syai'a.
Bahkan tidak dapat menolongmu sedikit pun. Nggak bisa sama sekali. Ya abati, inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiyya. Wahai ayahku, kata Nabi Ibrahim, sungguh telah sampai kepadaku sebagian ilmu yang tidak diberikan kepadamu. Mengisyaratkan Nabi Ibrahim berdakwah di atas ilmu, sama seperti nabi yang lainnya, termasuk Nabi Muhammad, berdakwah dengan ilmu. Bukan asal-asalan. Bukan hanya bermodalkan semangat belaka. Berdakwah dengan ilmu, wahai ayahku, aku mendakwahimu ini, mengajakmu mentauhidkan Allah, meninggalkan sesembahan patung-patung ini yang tidak bisa mendengar atau melihat, bahkan tidak memberikan manfaat sama sekali. Aku berdakwah ini sesuai dengan ilmu. Sedangkan kamu dan kaummu tidak memiliki ilmu. Malam ya'tika. Yang kalian tidak betul-betul tidak membawa, tidak di atas kebenaran, tidak di atas ilmu. Mengisyaratkan ketika antum berdakwah harus berilmu terlebih dahulu. Agar kalau misalkan terdapat syubhat dari jamaah antum bisa menepisnya, menghilangkannya. Fattabi'ni, kata Nabi Ibrahim kepada ayahnya. Maka ikutilah aku. Masuk Islamlah. Ikuti apa yang aku bawa. Ini semua datang dari Allah. Ahdika siratan sawiyya. Aku akan memberikanmu petunjuk kepada jalan yang lurus. Hidayah di sini adalah hidayah irsyad, hidayah dilalah, hidayah al-bayan. Bukan hidayah taufik, karena hidayah taufik hanya milik Allah. Sekalipun Nabi Muhammad tidak memiliki hidayah. Lihat, paman beliau tidak bisa masuk Islam. Kemudian kata Nabi Ibrahim pun, Ya abati, la ta'budi syaitan. Wahai ayahku, jangan kamu menyembah setan. Menunjukkan Nabi Ibrahim ini memahami penyesatan manusia untuk mereka menjauhi Allah dan berpaling dari Allah dan menuju penyembahan makhluk dan patung-patung tadi, itu semuanya sebabnya apa? Setan. Mengisyaratkan bahwasanya Nabi Ibrahim ini mengetahui hakikat kejadian Nabi Adam, kakeknya. Karena Nabi Ibrahim anak dari Nabi Adam alaihissalam. Wahai ayahku, jangan engkau menyembah setan. Mengisyaratkan juga siapapun yang menyembah patung, berhala, atau anyaman, intinya menyembah selain Allah berarti dia menyembah setan. Camkan ini. Siapapun yang menyembah hewan, atau patung, atau anyaman tertentu, maka hakikatnya itu adalah menyembah setan. Kata Nabi Ibrahim kepada ayahnya, Ya abati, lima la ta'budi syaitan. Jangan engkau menyembah setan. Karena menyembah patung akhirnya menyembah setan juga. Inna syaitana kana lirrahmani 'asiyya. Sesungguhnya setan ini telah bermaksud kepada Allah, wahai ayahku. Lihatlah uslub Nabi Ibrahim mendakwahi ayahnya dengan lemah lembut. Ya abati, wahai ayahku, ya abati, wahai ayahku. Nabi Ibrahim saja menggunakan dakwah lemah lembut kepada ayahnya, tidak merubah ayahnya untuk masuk Islam. Apalagi antum ketika mau menasihati ayah antum dengan bahasa yang kasar, dengan seolah menggurui. Tidak boleh seperti ini. Maka akan lebih jauh lagi ayah antum untuk mengikuti manhaj yang sahih, yang benar ini.
gunakan dengan uslub yang baik. Ya abati, wahai ayahku. Bukan ya abi, tapi ya abati. Tidak hanya itu saja, Nabi Ibrahim pun mengulangi lagi. Ya abati, wahai ayahku. Inni akhafu an yamassaka azabun minar rahman. Fatakuna lisyaitani waliya. Sesungguhnya aku takut, aku khawatir bahwasanya engkau wahai ayah akan ditimpa azab dari Rabb yang Maha Pengasih sehingga engkau menjadi teman bagi setan. Temannya setan, karena menyembah selain Allah berarti temannya setan. Kira-kira apa sih ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum yang dijawab oleh ayahnya, padahal Nabi Ibrahim betul-betul apa? Menggunakan uslub yang luar biasa lembutnya. Qala araghibun anta an alihati ya Ibrahim? La illam tantahi la arjumannaka wahjurni maliya. Ayahnya pun yang sudah dilem-lem, bahasa Jawanya, sudah dipuji-puji dengan bahasa yang lembut, menjawab, araghibun anta an alihati. Ya Ibrahim, wahai Ibrahim, apakah kamu membenci sesembahan-sesembahanku? Lihatlah, di sini seolah ayahnya Nabi Ibrahim ini mengatakan, kamu ini siapa sih? Anak kecil baru kemarin sore, ibarat kata seperti itu. Sehingga ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, ketika antum berdakwah dan usia antum masih muda dan antum dikatakan seperti itu, maka tenanglah, antum tidak sendirian dikatakan kamu itu masih muda loh. Lihat ini Nabi Ibrahim dikatakan sama ayahnya sudah tua. Kamu ini apa membenci sesembahanku hai Ibrahim? Bahkan Nabi Ibrahim pun diancam oleh ayahnya yang kala itu marah. La in lam tantahi la arjumannak. Hei Ibrahim, kalau kamu betul-betul tidak mau berhenti nasihatiku, udah deh biarin. La arjumannaka. Betul-betul aku akan merajam kamu. Ya Allah, anaknya sendiri lo mau dibunuh, ikhwah. Wahjurni maliya. Maka tinggalkanlah aku untuk waktu yang lama. Udah, putus aja deh. Gak usah hubungin aku lagi. Lihatlah, ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum. Nabi Ibrahim kepada ayahnya sampai mau diancam, mau dirajam, mau dibunuh, dilempari batu sampai mati itu Nabi Ibrahim. Kalau antum baru mendakwai orang tua antum nggak sampai seperti ini, jangan putus asa. Kalau antum mendakwai paman antum, bibi antum belum sampai ke derajat antum diancam, mau dibunuh, jangan putus asa. Terus bersemangat. Gunakan uslub yang baik. Apalagi orang yang lebih tua daripada antum. Kemudian Allah pun melanjutkan kisahnya dalam surat Maryam. Qala salamun alaik. Sa'astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiyya. Nabi Ibrahim pun berkata, setelah betul-betul ayahnya marah, salamun alaik, semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu. Lihat, keburukan dibalas dengan kebaikan. Bukan keburukan dibalas dengan keburukan. Kekerasan dibalas dengan kekerasan. Bukan seperti itu jalannya. Doakan ikhwah. Sekalipun orang yang kita dakwahi ini bukan bermanhaj salaf. Doa, kekuatan doa.
Doakan kepada orang-orang yang antum ingin dakwahi. Salamun alaik, keselamatan dilimpahkan kepadamu. Dan Nabi Ibrahim pun tidak memperinci keselamatan akidah atau apa, enggak. Tapi diumumkan, semoga keselamatan untukmu. Wahai ayahku, doakan. Jika antum mendakwahi Ahlus Sunnah, doakan semoga Allah melimpahkan kesehatan, keberkahan, doa. Mujizat doa antum mendoakan kepada orang lain. Padahal dia masih muslim. Maka Allah pun akan membalikkan juga doa kebaikan tadi untuk kita. Sa'astaghfirulaka rabbi, aku akan memohonkan ampunan untukmu wahai ayahku. Sesungguhnya dia sangat baik kepadaku. Mengisyaratkan Nabi Ibrahim ini betul-betul diangkat derajatnya oleh Allah. Sampai ke derajat Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Allah itu hanya memiliki dua kekasih, Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim. Wa a'tazilukum wa ma tad'una min dunillah wa ad'u rabbi asa alla akuna bidu'ai rabbi syaqiyya. Ya sudah, kalau ayah tidak mau mengikutiku, gak mau meninggalkan peribadatan kepada benda-benda tadi, kata Nabi Ibrahim, dan aku akan menjauhkan diri dari kamu, wahai ayahku. Udah. Karena ayah tadi udah minta. Wahjurni maliya, udah cukup pergi sana. Diusir. Aku akan menjauhkan diriku darimu dan dari apa yang engkau sembah selain Allah. Dan aku akan berdoa kepada Tuhanku. Mudah-mudahan aku tidak akan kecewa dengan berdoa kepada Tuhanku. Mengisyaratkan apa, ikhwah? Perlunya kita berlepas diri, bara'ah. Berlepas diri terhadap orang-orang yang tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Berlepas diri terhadap perbuatan mereka, sesembahan mereka. Harus kita berlepas diri. Mau tidak mau harus berlepas diri. Membenci orang-orang yang menyembah selain Allah dan peribadatan mereka. Nah, setelah itu Nabi Ibrahim pun apa? Hijrah. Dan ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, sebelum hijrah Allah juga menyebutkan di dalam surat Asy-Syu'ara berkaitan tentang kisah Nabi Ibrahim. Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat Asy-Syu'ara ayat ke 69 dan seterusnya. Watlu alaihim naba Ibrahim. Wahai Nabi, kisahkan kepada kaummu tentang kisah Nabi Ibrahim. Idz qala li abihi wa qaumihi ma ta'budun. Ingatlah tatkala Nabi Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kaumnya, ma ta'budun, apa yang kalian sembah? Qalu na'budu asnaman fanadhallu laha akifin. Ayahnya dan kaumnya pun menjawab, kami menyembah berhala-berhala dan kami senantiasa tekun menyembahnya. Itu kata mereka. Na'budu asnaman, kami menyembah berhala-berhala. Fanadhallu laha akifin. Dan kami pun akan terus menyembahnya. Terus sampai mati. Menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Ibrahim pun melakukan perdebatan kepada kaumnya dan ayahnya. Mengisyaratkan boleh kita mendakwai orang-orang yang berbuat menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dakwahi mereka, ikhwah.
Jika antum betul-betul memiliki ilmu, bisa membantah syubhat-syubhat mereka, dakwahi mereka. Debat mereka. Tapi kalau jika tidak bisa atau ilmunya belum mumpuni, cukup dakwahi saja. Ketika mereka mau mengajak debat, jangan ikuti. Kalau antum diajak debat, antum misalkan nih mendakwahi manhaj salaf, kemudian udah panggil sana, tak ajak debat. Kalau antum yakin belum memiliki kapasitas ilmu yang mumpuni, kapasitas ilmu yang banyak, jangan antum ladeni. Tapi kalau antum ladeni, bahaya. Ini Nabi Ibrahim, beliau sudah diutus menjadi nabi dan rasul. Beliau punya ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya terjadilah perdebatan. Nabi Ibrahim pun bertanya, "Qala hal yasma'unakum ittad'una?" Apakah sesembahan-sesembahan kalian ini mereka mendengar kalian ketika kalian menyeru, "Wahai patung fulan, berikan aku rizki, berikan aku." Ngomong nggak dia? Lihat, Nabi Ibrahim menggunakan akal pikiran. Siapa tahu dengan mengingatkan atau berdebat dengan akal pikiran, mereka bisa apa? Kembali kepada Allah. Ayo diajak berpikir. Au yanfa'unakum au yadurrun? Apakah sesembahan kalian ini bisa memberikan manfaat atau memberikan madarat? Ayo. Qalu, mereka pun berdalil apa ikhwah? Bal wajadna aba'ana kadzalika yaf'alun. Bahkan kami ini telah mendapati nenek moyang kami melakukan seperti ini. Lihat dari generasi apa ikhwah? Nabi Adam sampai Nabi Nuh 10 generasi semua Islam. Kaumnya Nabi Nuh menyekutukan Allah. Kaumnya Nabi Hud menyekutukan Allah. Kaumnya Nabi Tsamud menyekutukan Allah. Dan kaumnya sebelum Nabi Nuh, Nabi Ibrahim juga menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Lihat ikhwah, diajak berpikir pakai logika, mereka membantah dengan apa? Gimana ya? Tapi adat istiadatnya seperti ini sih. Tapi memang seperti itu. Lihat Nabi Ibrahim pun diberikan pertanyaan seperti itu, diberikan pernyataan seperti itu. Sebenarnya mengisyaratkan sebenarnya ikhwah, mereka ini kaumnya Nabi Nuh itu sempat berpikir juga. Sama halnya ketika Nabi SAW, Nabi Muhammad SAW berdakwah kepada orang Quraisy. Rasulullah mengajak mereka berpikir, ayo berpikir. Tapi mereka ini masih ada tradisi zaman dahulu. Akhirnya mereka berpikir Nabi Muhammad lah yang tersesat. Sebenarnya orang Quraisy mereka mengetahui kebenaran Nabi Muhammad SAW. Sama juga kaumnya Nabi Nuh, kaumnya Nabi Ibrahim. Bahkan ayahnya sendiri itu sebenarnya juga merasakan yang benar itu Ibrahim. Karena betul-betul sesuai dengan akal begitu loh. Masa patung diminta nggak bisa ini? Dan ini hujah ini ikhwah turun-temurun, subhanallah, la ilaha illallah. Hujah tradisi nenek moyang itu sudah ada zaman dahulu kala. Sampai sekarang pun kalau antum mendakwahi di beberapa tempat di negeri kita, pasti mereka akan menjawab nenek moyang kan kita, nenek moyang kan, nenek moyang. Udah sana nenek moyang. Nenek moyang semuanya. Kalau nenek moyang minum racun, kamu mau minum racun? Kan enggak kan? Akalnya difikir. Ayo. Diajak berpikir. Apakah hujah mereka ini diterima oleh Allah ikhwah di akhirat? Tidak sama sekali. Mereka mengatakan nenek moyang kami seperti ini loh, sudah melakukan seperti ini, sudah sujud kepada patung, kepada anyaman, kepada hewan ini. Kami kan hanya belakangan ngikutin. Gak sama sekali. Ingat dalam surat Al-An'am, Allah Subhanahu wa taala sudah mengambil perjanjian. Wa id akhadha rabbuka
min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum 'ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin aw taqulu inna ma asyraka aba'una min qabl wa kunna dzurriyyatan min ba'dihim afatuhlikuna bima fa'ala al-mubtilun. Allah sudah mengantisipasi kalaupun mereka berdalil nih nenek moyang nenek moyang kami ketika di dunia mereka yang menyesatkan, ya Allah janganlah engkau binasakan kami. Tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Udah diberi perjanjian. Dan lihatlah ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, kaumnya Nabi Ibrahim, kaumnya Nabi Muhammad SAW, Abu Jahal dan yang lainnya, mereka itu sebenarnya sudah mengetahui kebenaran datang dari Nabi. Itulah yang benar sebenar-benarnya. Tapi mereka tidak mau menyambutnya. Kalau ada orang memberikan teh kepada antum, pelayan, antum cuma diemin saja, nanti lama-lama dia akan pergi, bukan? Sama. Walillahil matsalul a'la. Hidayah Allah kalau sudah tiba langsung diambil. Kalau antum tetap diemin aja, masih berpikir, masih mikir-mikir ini, hilang nanti, pergi nanti. Ingat firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman a'rada 'an dzikri wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuru yaumal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yauma tunsa." Ayat-ayat Allah sudah datang di depan mata, hidayah sudah di depan mata, tapi tidak mau diambil, hilanglah, pergi. Falamma zagha zaghallahu qulubahum. Lantas apa jawaban Nabi Ibrahim, ikhwah? Allah sebutkan, qala afara'aitum ma kuntum ta'budun. Nabi Ibrahim pun berkata, apakah kamu memperhatikan apa yang kamu sembah? Lihatlah ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum. Walaupun orang-orang terdekat kita ketika kita dakwah non muslim, mereka mengatakan apa? Udah nenek moyang kami menyembah anyaman ini, kami menyembah ini, kami menyembah ini. Jangan lantas antum stop. Nabi Ibrahim nggak stop, lanjut lagi. Afara'aitum ma kuntum ta'budun. Apakah kalian tidak memperhatikan apa yang kamu sembah ini? Diajak berpikir lagi. Antum wa aba'ukumul aqdamun. Apakah kalian dan ayah-ayah kamu, nenek moyang kamu tuh juga nggak berpikir seperti ini? Kok menyembah patung? Nggak bisa mendatangkan manfaat madharat, tidak bisa mendengar, tidak bisa berbicara, tidak bisa mengabulkan permintaan. Kok bisa seperti itu? Kalau kalian betul-betul sudah nggak mau beriman kepada Allah, ingat kata Nabi Ibrahim, fa innahum aduwwul li illa rabbal alamin. Sesungguhnya dia adalah musuhku, patung-patung tadi. Sesembahan yang kalian sembah itu semua musuh kecuali Rabbku, Rabb semesta alam. Kemudian Nabi Ibrahim pun menyebutkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Alladzi khalaqani fahuwa yahdini. Dialah Allah yang telah menciptakanku, kemudian memberikanku arahan, petunjuk. Setiap manusia yang Allah lahirkan dari rahim ibunya, Allah akan memberikan pengajaran. Itu ayahmu, itu ibumu. Sampai ketika dewasa pun, atau ketika kita udah besar, kita tahu ayah kita yang ini, oh ayah ibu saya yang ini. Siapa yang memberikan ini? Allah Azza wa Jal. Bahkan tidak hanya manusia saja yang Allah berikan arahan pengajaran, tapi seluruhnya. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Lihat. Allah menciptakan, kemudian Allah memberikan arahan semuanya. Diberikan petunjuk oleh Allah, sini. Semuanya diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah keyakinan Nabi Ibrahim. Mengajak siapa ikhwan?
kaumnya untuk berpikir lagi. Yang menciptakan itu Allah. Yang memberikan arahan juga Allah. Walladzi huwa yut'imuni wa yasqini. Dan dialah Allah yang telah memberikan makan kepadaku. Dan dialah Allah yang memberikan minum kepadaku. Allah yang memberikan makan, Allah yang memberikan minum. Wa idza maridtu fahuwa yashfini. Dan ketika aku sakit, fahuwa yashfini. Allah lah yang menyembuhkanku. Bukan sesembahan-sesembahan kalian ini. Walladzi yumituni fahuwa yuhyini. Dan dialah Allah yang mematikan aku dan aku akan dikembalikan kepadanya. Allah yang menghidupkan. Walladzi atma'u an yaghfira li khati'ati yaumaddin. Dialah Allah zat yang aku berharap agar Allah mengampuni dosa-dosaku pada hari kiamat. Lihatlah seorang nabi mengakui dosa-dosanya. Tidak lantas ujub terhadap amalannya, derajatnya, kedudukannya. Nabi Ibrahim melakukan dosa. Bahkan disebutkan di ketika di tempatnya Syekh Muhammad Abdul Wahab ada 3 dosa. Kita akan sebutkan insya Allah pada pertemuan yang akan datang. 3 dosa yang dilakukan Nabi Ibrahim. Padahal itu sebenarnya bukan dosa. 3 kedustaan juga. Nabi Ibrahim pun berharap agar Allah mengampuni dosa-dosa beliau. Rabbi habli hukman wa alhiqni bis salihin. Ya Allah, kata Nabi Ibrahim, berikanlah kepadaku ilmu dan masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang saleh. Subhanallah. Dan ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum. Kisah Nabi Ibrahim ini sangatlah banyak sekali di Al-Quran. Kalau kita mau bahas luar biasa. Saya kayak membahas tafsir ya. Nah, kemudian ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, akhirnya Nabi Ibrahim pun meninggalkan kaumnya, berlepas diri terhadap kaumnya. Puncaknya adalah besok kita akan bahas insya Allah berkaitan tentang penghancuran Nabi Ibrahim alaihissalam kepada penghancuran Nabi Ibrahim terhadap patung-patung yang disembah. Sampai betul-betul amarahnya kaumnya memuncak dan Nabi Ibrahim pun dimasukkan ke dalam apa ya, ikhwah? Api. Dan kisah Nabi Ibrahim ini memberikan Ibrahim begitu banyak. Kalau antum ahlus sunnah, orang tua antum non ahlus sunnah, antum harus mengaca. Jangan takut antum. Kebenaran harus diungkap. Walaupun ayah antum dahulu yang merawat antum sendirian, memberi makan, memberi minum. Ayah antum yang mendidik antum, menyekolahkan antum. Kalau antum sudah mengetahui kebenaran, harus merasa iba, kasihan kepada orang tua. Jangan sampai mereka menyesal di hari akhirat. Tidak mau apa? Masuk. Berpegang teguh dengan sunnah Rasul. Tidak mau berpegang teguh dengan sunnah Rasul. Harus. Karena antum kalau dipilih, milih mana? Orang tua marah antum sama orang tua masuk neraka. Ini mana? Kehidupan yang kekal itu kehidupan akhirat. Pegang orang tua antum. Pegang ayah antum. Sekalipun ayah antum ini tokoh masyarakat yang sering mengadakan perkara-perkara yang tidak ada contohnya dari Nabi.
Ketika antum sudah mengetahui dalilnya, ya mau nggak mau antum harus sampaikan. Walaupun itu pahit, kemaslah dengan bahasa yang bagus dan indah. Sebagaimana Nabi Ibrahim ini mengemas dengan bahasa yang bagus dan indah. Luar biasa. Nah, ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, mungkin ini yang dapat kita sampaikan. Ya, walaupun kita tidak membaca bukunya Syekh, tapi setidaknya nanti setelah kita memberikan gambaran secara keseluruhan berkaitan dengan Nabi Ibrahim, kita bisa lebih mudah lagi membaca bukunya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Karena Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini nanti menceritakan tentang kedustaan Nabi Ibrahim sebanyak 3 kali, tapi itu tidak dusta ya. Kemudian nanti sampai ke pembahasan Rasulullah SAW, pembahasan Nabi Ismail. Nah, wallahu taala alam, wabillahi taufiq, wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.